Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast pertama saya, Diajeng Radianti, mahasiswa ekonomi syariah dari IAIN Kediri. Dalam podcast kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana sih sukses berjualan online di marketplace. Dunia digital di era sekarang semakin berkembang cepat. Untuk para pelaku bisnis seperti saya dan juga Anda, ini dapat dikatakan sangat menguntungkan, karena akan mempermudah Anda untuk menjalankan bisnis tanpa harus susah payah menawarkan kepada orang lain secara langsung. Website, marketplace, atau media sosial adalah contoh di mana Anda dapat melakukan penawaran untuk menjalankan usaha Anda. Marketplace adalah salah satu tempat yang memanjakan para pelaku usaha seperti Anda dan juga saya. Semua orang yang ingin memulai usaha atau memiliki usaha akan dengan mudah memasarkan produk yang dijual di marketplace. Seperti yang sudah kita tahu bahwa marketplace banyak sekali menjamur sekarang ini, apalagi di Indonesia. Sebut saja Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee, dan lain sebagainya. Semua marketplace pun memiliki karakternya masing-masing. Misalnya, Shopee lebih banyak pembeli wanita dibandingkan pria, dan Tokopedia lebih banyak pembeli pria dibandingkan wanita. OLX lebih menjual barang bekas atau second, begitu juga Bukalapak. Marketplace banyak membantu dalam penjualan saya pribadi dan juga banyak para penjual online di Indonesia. Karena memang marketplace yang menjamur tersebut berani menggelontorkan uang untuk berpromosi di berbagai channel, baik online maupun offline, sehingga sudah banyak sekali traffic yang masuk ke dalamnya. Kita sebagai penjual hanya perlu membuka toko dan berjualan di dalamnya. Selain trafiknya yang tinggi, keunggulan menggunakan marketplace adalah karena 100% gratis, sehingga memudahkan Anda sebagai penjual dan juga untuk pembeli. Oh iya, salah satu sebab marketplace ramai dikunjungi juga karena keamanannya nih. Uang pembeli tidak akan hilang karena uang akan tertahan di marketplace sebelum barangnya sampai. Jika barang sampai, maka uang baru akan diteruskan kepada si penjual, kecuali untuk OLX dengan sistem COD atau kontak langsungnya. Dengan cara ini, pembeli pun merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi. Jadi, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain adalah marketplace yang dapat Anda gunakan untuk memasarkan produk Anda. Tapi, dengan segala kelebihan ini, menyebabkan membludaknya para penjual online di dalam marketplace. Jadi, manfaatkanlah beberapa marketplace tersebut, karena akan sangat menguntungkan jika Anda mengetahui cara berjualan yang baik di marketplace. Karena kehadiran marketplace selain menguntungkan Anda sebagai penjual, juga menguntungkan bagi pembeli. Jika Anda tidak pandai bermain di dalamnya, maka akan sangat sulit bersaing di sini. Oleh sebab itu, saya akan memberitahukan beberapa tips penjualan online di marketplace. Yang pertama, pilih nama toko yang unik dan mudah diingat. Karena di marketplace terdapat banyak sekali toko yang bertebaran, mulai dari harga yang sama, jenis yang sama. Jadi, gunakanlah nama toko yang unik dan mudah diingat oleh calon pembeli, karena ciri khas tersebut akan membuat calon pembeli lebih mudah dalam mengingat toko Anda. Nama toko juga harus berhubungan dengan apa yang kita jual ya. Yang kedua, gunakan logo sebagai foto profil toko Anda. Buatlah logo yang unik, kreatif, dan membuat orang mudah melihatnya. Anda bisa gunakan background warna merah atau kuning, agar customer bisa stop scrolling dan menengok toko online Anda. Jangan gunakan logo yang alay dan asal-asalan ya. Karena logo tersebut bisa membawa trust kepada calon pembeli Anda. Jika Anda bingung mulai dari mana, maka mulailah dari aplikasi gratis pembuat logo, seperti contohnya aplikasi Canva. Yang ketiga, jasa ekspedisi yang bervariasi. Jika Anda tinggal di kota besar, saya sarankan pilih atau setting enable semua ekspedisi. Karena terkadang, ekspedisi yang bervariasi juga mempengaruhi calon pembeli dalam mengambil keputusan untuk membeli. Anda bisa memilih JNE, JNT, Si Cepat, Gosen, Wahana, Tiki, dan lain sebagainya. Semakin banyak ekspedisi yang Anda sediakan, maka akan semakin bagus untuk bisnis Anda. Yang keempat, deskripsi produk yang jelas. Saya sering menemukan toko yang tidak memberikan deskripsi produk yang jelas, atau jumlah stok warna yang jelas. Anda juga malas jika melihat penjual yang tidak menuliskan deskripsi dengan lengkap kan? Maka buatlah deskripsi produk yang jelas dari fitur, warna, bahan, stok, dan lain sebagainya. Karena hal ini sangat membantu calon pembeli dalam membeli sesuatu. Yang kelima,
gunakan foto asli yang jelas. Ini nih, salah satu hal yang membuat calon pembeli ragu adalah foto produk yang nyomot dari Google dan bukan foto real page. Gunakanlah foto asli yang membuat pembeli percaya untuk membeli produk Anda. Saya pribadi akan malas membeli produk yang fotonya tidak asli dan tidak jelas. Begitu juga dengan Anda, bukan? Yang keenam, harga bersaing. Karena di marketplace adalah tempat yang banyak penjual berkumpul dengan berbagai macam perdagangan harga, maka calon pembeli akan lebih mudah untuk memilih produk mana yang akan dibeli dengan membandingkan berbagai unsur. Salah satunya dari segi harga. Jika Anda bisa memberikan harga yang lebih terjangkau, itu akan lebih baik. Oleh sebab itu, sebelum membelikan harga, lakukanlah riset terlebih dahulu rentan harga dari kompetitor Anda. Jadi, yang ketujuh, fast respon. Berikan jam buka toko di marketplace Anda, misalkan jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, di jam tersebut Anda harus standby membalas pertanyaan customer nih. Customer lebih memilih membayar lebih mahal dengan pelayanan baik dibandingkan membayar murah tapi balas chatnya lama. Jadi celah ini bisa Anda manfaatkan untuk mengambil keuntungan lebih banyak dari kompetitor yang banting-bantingan harga. Jadi itu tadi 7 tips berjualan online di marketplace. Ngomong-ngomong tentang marketplace, ada marketplace yang bikin saya jatuh cinta banget nih. Namanya Facebook Marketplace, tempat jualan online yang sangat efektif. Kenapa saya bisa katakan Facebook Marketplace itu efektif banget? Karena saya sudah mencobanya sendiri. Tidak ada biaya spesial pun yang harus kita bayar kalau pakai marketplace ini. Semuanya gratis. Cuma butuh kuota aja untuk upload gambar produk kita. Selepasnya, tinggal tunggu respon dari calon pembeli. Jualan pertama saya di Facebook Marketplace itu handphone Redmi 6A. Bayangkan, gak sampai 24 jam sejak saya posting di Facebook Marketplace, beberapa penawaran sudah saya dapatkan. Tinggal nego-nego, tawar-tawaran tempat lokasi COD, HP saya kejual. Makanya saya jadi ketagihan untuk lanjut berjualan di Facebook Marketplace, especially di bidang elektronik. Tapi kuncinya, jualan online tuh kudu sabar. Ya, walau seperti cerita saya di atas, gak sampai 24 jam barang sudah laku, bukan berarti ketika kamu coba jualan, bisa seperti itu. Itu tergantung sama produknya juga sih. Pernah juga sudah 1 mingguan saya tawarkan di marketplace, tapi nggak ada respon sama sekali. Sempat pusing sih. Tapi yang namanya jualan ya harus kudu sabar. Sama aja prinsipnya, nggak ada yang instan. Jadikan marketplace sebagai tempat yang dapat mengembangkan usaha Anda. Jangan sampai Anda terlambat dalam mengelola marketplace, karena semakin lama Anda memulai, semakin banyak pesaing yang sudah berkumpul di marketplace. Hal itu akan membuat Anda semakin sulit untuk memasarkan produk di marketplace.